Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di legalaccess.id. Kali ini kita akan bahas tentang kasus yang lagi marak terjadi di Indonesia nih, yakni kasus kekerasan seksual. Tapi pada video kali ini kita nggak akan bahas secara mendalam ya. Jadi kita akan bahas hak-hak apa saja yang bisa didapatkan oleh seseorang sebagai korban kekerasan seksual ini. Pada tahun 2020 ini, Indonesia dikejutkan dengan adanya virus corona yang membuat kepanikan serta ketakutan bagi masyarakat. Nah, virus tersebut ini akhirnya pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah saja. Akan tetapi, hal tersebut justru malah membuat meningkatnya kasus kekerasan seksual ini. Hal ini dapat kita lihat dalam Catahu yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Dalam Catahunya, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi dalam ranah pribadi, berarti yakni dalam orang-orang terdekat nih, berarti dalam ranahnya keluarga, seperti itu. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hak-hak yang bisa didapatkan oleh para korban kasus kekerasan seksual. Langsung saja kita simak video kali ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti dari video kali ini, sebelumnya kita mau mengenal dulu nih, apa sih kekerasan seksual itu? Nah, kekerasan seksual itu sebenarnya banyak pengertian-pengertian yang mungkin dikemukakan oleh para ahli, dan ada mungkin beberapa juga dalam bukunya yang dikeluarkan oleh para penulis-penulis itu yang menjelaskan tentang pengertian dari kekerasan seksual ini. Cuman di sini kita akan bahas kekerasan seksual menurut rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa tanpa persetujuan seseorang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Jadi kekerasan seksual ini itu dia tidak adanya konsen antara kedua pihak. Jadi konsen itu adalah persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi hanya salah satu pihak saja nih yang mengadakan kegiatan tersebut, bukan mengadakan sih, jadi kayak yang menghendaki kegiatan tersebut, sedangkan yang pihak satunya lagi itu mereka itu tidak mempunyai kesempatan atas persetujuan tersebut. Nah, yang artinya hal itu sangat merugikan sekali untuk si para korban. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kan, kerugiannya apa sih? Kerugian itu bisa tadi berupa fisik, psikis, mental, bahkan ada loh kerugian secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selain itu, kekerasan seksual ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP ini, kekerasan seksual diatur dalam bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pada pasal tersebut itu menjelaskan tentang kekerasan seksual, yakni tentang pencabulan dan pemerkosaan. Selain itu ada lagi loh di luar dari KUHP ini, jadi nggak cuma di KUHP doang nih, kekerasan seksual juga diatur di undang-undang yang lainnya. Contohnya yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, ada juga nih rancangan undang-undang yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, yang di dalam yang dalam rancangan undang-undang tersebut itu sudah mengatur secara lebih jelas dan lebih rinci tentang kekerasan seksual, yakni rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tetapi pada saat ini rancangan tersebut belum disahkan dan belum direalisasikan. Kita doakan saja semoga rancangan undang-undang tersebut dapat direalisasikan. Definisi korban itu sudah diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa korban adalah
setiap orang atau seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, atau mental, dan atau bahkan kerugian secara ekonomi yang diakibatkan dari tindak pidana. Salah satunya adalah tindak kekerasan seksual ini. Nah, dalam undang-undang ini juga sudah diatur nih tentang perlindungan yang bisa didapatkan oleh saksi dan atau korban. Jadi perlindungannya itu apa sih bentuk perlindungannya? Jadi si korbannya ini itu mereka bisa mendapatkan perlindungan kayak penjaminan terhadap keamanan dirinya, keluarganya, atau bahkan harta bendanya supaya bebas dari ancaman. Terus juga selain itu mereka juga ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Lalu apa aja sih hak-hak? Ini kita sekarang udah mulai masuk ya ke dalam inti dari video kali ini tentang hak-hak terhadap seseorang sebagai korban dari tindak kekerasan seksual. Pada video kali ini ada beberapa undang-undang yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, di kedua undang-undang tadi, di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu ada peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban. Lalu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga punya peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Langsung saja kita kulik satu persatu ya, apa aja yang hak-hak korban yang terdapat dalam ketiga undang-undang tersebut. Yang pertama ada KUHP. Di dalam KUHP ini diatur hak-hak korban yang diantara itu adalah yang pertama hak korban untuk mengajukan laporan atau pengaduan. Ada di pasal 108 ayat 1. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya laporan korban, maka tahap penyidikan dapat dimulai. Jadi si korban ini tahap penyidikannya baru akan bisa dimulai ketika si korban melapor. Namun banyak korban yang enggan melapor karena merasa kasus yang dialaminya ini merupakan aib atau korban khawatir dipersalahkan. Makanya hal ini perlu diatasi sejak dari tahapan penyidikan untuk membuka ruang keberanian korban untuk melaporkan. Lalu yang kedua, ada hak korban untuk didengar pertama kali kesaksiannya dibanding dengan saksi-saksi yang lain. Itu ada dalam pasal 160 ayat 1 huruf B. Nah, jadi si korban ini tuh dia berhak untuk didengar dulu kesaksiannya pertama kali nih sebelum saksi-saksi yang lain dipanggil untuk memberikan keterangannya. Lalu ada juga hak korban, ini yang ketiga ya, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui gugatan ganti rugi yang digabungkan oleh jaksa dengan perkara pidana. Itu ada di pasal 98 ayat 1. Selanjutnya nomor 2 ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, menurut aku ya, undang-undang ini itu dia sangat jelas banget ngejelasin tentang hak-hak yang bisa didapatkan oleh korban. Mulai dari saksi dan korban berhak memberikan tanda tekanan, terus juga ada ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Terus juga korban ini bisa loh dirahasiakan identitasnya, atau bahkan mereka kalau mau minta identitas baru pun juga bisa. Lalu mendapatkan tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapatkan pendampingan. Nah, hak tersebut itu diberikan kepada saksi dan atau korban dalam kasus tertentu sesuai keputusan dari LPSK. Nah, dalam undang-undang ini itu juga dia mengatur
tentang hak-hak korban yang bisa didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Dalam proses kekerasan seksual ini, korban itu dia bisa mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi secara psikologis dan psikososial. Jadi bener-bener udah aware banget nih peraturan ini terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan restitusi berupa ganti rugi yang ditimbulkan akibat dari penderitaan yang sudah dialaminya mereka. Terus gimana sih cara mengajukan restitusi ini? Cara mengajukan restitusi ini itu dia ada dua cara. Yang pertama itu sebelum adanya putusan, dan yang kedua itu sesudah adanya putusan. Nah, yang sebelum adanya putusan dari pengadilan ini itu diajukan pada saat proses penuntutan. Jadi si korban melalui LPSK meminta untuk jaksa penuntut umum memasukkan hak restitusi ini ke dalam penuntutannya. Jadi nggak bisa ya si korban ini langsung meminta ke si jaksa penuntut umum ini, jadi harus melalui LPSK. Jadi nanti LPSK ini yang mengajukan hak restitusi kepada jaksa penuntut umum ini. Lalu yang kedua ada setelah putusan pengadilan. Nah, pada setelah putusan pengadilan ini si LPSK itu dia mengajukan kepada pengadilan terhadap hak restitusi ini supaya mendapatkan surat penetapan seperti itu. Lalu untuk terkait pelaksanaannya itu kita bisa lihat sendiri ya di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang ini juga sama, hak korbannya ini kan itu fokusnya terhadap anak ya. Jadi si korbannya ini dapat mengajukan kepada pengadilan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab dari si pelaku. Nah, untuk lebih jelasnya lagi itu terkait pelaksanaan dari hak restitusi ini juga diatur dalam peraturan pelaksananya, yakni peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi tadi adalah penjelasan tentang hak-hak korban kekerasan seksual. Mohon maaf kalau misalnya di video ini ada beberapa mungkin yang belum kita masukkan, seperti kayak hak-hak korban mungkin di undang-undang yang lain juga dibahas, atau mungkin tadi tentang penjelasan kekerasan seksual mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau berpendapat, bisa banget langsung di kolom komentar. Itu kita terbuka banget buat teman-teman untuk diskusi, nanti kita diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan atau bahkan kalian juga bisa share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Legalaccess.id. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang bagi seluruh masyarakat di Indonesia akibat wabah COVID-19. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 juga sedikit banyak memberikan dampak ke dunia usaha. Uniknya, beberapa sektor usaha tumbuh secara cukup drastis, yaitu sektor perdagangan, elektronik, atau e-commerce.